terasa hanyalah permukaan kaca yang kosong, hanya memantulkan wajah-wajah ketakutan para petugas yang kini berdiri di dalam keheningan mencekam. Ruangan terasa sunyi, terlalu sunyi. Para petugas masih berdiri terpaku di depan cermin yang kini hanya memantulkan bayangan mereka sendiri. Tidak ada jejak denda lagi, tidak ada suara ketukan, hanya kesunyian yang mencekam. Salah satu petugas, Pak Hendra, mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu terjadi. Cermin itu berembung, seolah ada seorang di baliknya, menghembuskan napas. Kemudian, perlahan-lahan muncul sebuah tulisan. Aku masih di sini. Darah mereka membeku. Bu Sari yang masih berdiri di ambang pintu mulai terisak. Tolong, kita harus melakukan sesuatu. Dinda masih ada di dalam. Pak Hendra menelan ludah. Kalau memang dia masih di sana, bagaimana cara mengeluarkannya? Mereka semua saling berpandangan. Tidak ada yang tahu jawabannya. Namun tiba-tiba salah satu petugas lain, Rudy, melihat sesuatu di rekaman CCTV yang masih menyala di laptop. Ada yang aneh, katanya dengan suara bergetar. Lihat ini. Mereka semua menatap layar. Rekaman menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tidak mereka sadari. Tepat sebelum Dinda menghilang, ada bayangan hitam yang bergerak cepat, namun bukan dari luar rumah. Bayangan itu datang dari dalam cermin. Mereka menonton ulang berkali-kali, mencoba memahami apa yang mereka lihat. Lalu Rudy mempercepat rekaman ke detik terakhir sebelum cermin menjadi kosong. Dan saat mereka melihatnya, seluruh tubuh mereka merinding. Sesaat sebelum Dinda menghilang, matanya berubah hitam pekat seperti mata makhluk yang membawanya masuk. Malam itu, rumah Dinda ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, bagi mereka yang melewati tempat itu, ada sesuatu hal yang masih terasa mengganggu. Jika seseorang berdiri cukup lama di depan jendela rumah itu, mereka bisa melihat pantulan seorang wanita berdiri diam di dalam cermin, menatap langsung ke arah mereka. Dan jika diperhatikan lebih lama, mulutnya bergerak mengucapkan sesuatu. Bukalah. Malam itu rumah Dinda tetap sunyi, namun untuk orang-orang yang melewati tempat itu mulai melaporkan hal-hal aneh. Seorang pemuda yang berjalan pulang larut malam bersumpah bahwa ia melihat bayangan di balik jendela. Seorang ibu yang kebetulan melintas mengaku mendengar suara ketukan samar
di dalam rumah yang seharusnya kosong. Dan yang paling mengerikan, seorang bocah kecil menunjuk ke arah cermin di dalam rumah itu dan berkata polos, "Kakak itu minta tolong." Sementara itu, di kantor polisi, Rudy masih belum bisa melepaskan pikirannya dari kasus ini. Ia memandangi rekaman CCTV berulang kali, mencoba mencari petunjuk. Matanya lelah, kepalanya berdenyut, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Dalam rekaman terakhir, tepat sebelum Dinda menghilang, ada satu hal yang tak ia sadari sebelumnya. Di sudut ruangan, tepat di luar jangkauan cahaya, ada sesuatu yang lain, bayangan lain, lebih besar, lebih gelap, dan bayangan itu melihat langsung ke arah kamera. Rudy tersentak mundur. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir jernih. Kemudian ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Kau sudah melihatnya?" Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang, memastikan bahwa ia sendirian di ruangannya. Namun, saat ia menoleh kembali ke layar komputernya, sesuatu berubah. Rekaman yang tadinya diputar ulang kini menunjukkan sesuatu yang lain. Bukan rekaman CCTV rumah Dinda, tapi ruangannya sendiri. Dan dalam video itu ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Bayangan hitam itu kini berada di sini. Ponselnya bergetar lagi. "Sekarang giliranmu." Layar komputer berkedip sekali, lalu semuanya menjadi gelap. Rudy tersentak mundur dari meja. Jantungnya berdetak kencang. Ruangan di sekitarnya kini gelap gulita. Hanya diterangi cahaya lemah dari layar monitor yang mulai bergetar, menampilkan bayangan hitam yang sama. Tangannya meraba-raba meja, mencari saklar lampu atau sesuatu yang bisa digunakannya untuk bertahan. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, layar komputer tiba-tiba menampilkan wajah seseorang. Dinda. Matanya kosong, hitam pekat, dengan air mata tinta yang mengalir di pipinya. Bibirnya bergerak, mengucapkan sesuatu tanpa suara. Rudy mencoba membaca gerakan bibirnya. Jangan menoleh. Darahnya membeku, napasnya tercekat, dan kemudian ia merasakannya. Dingin, lembab. Sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Hawa di ruangan tiba-tiba berubah. Udara menjadi berat, seakan menekan paru-parunya. Suara napas kasar terdengar di belakangnya, terlalu dekat. Lalu sesuatu menyentuh bahunya.
jari-jari panjang, kurus, dingin seperti es. Rudy ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Cahaya dari layar komputer tiba-tiba berkedip, menunjukkan rekaman CCTV yang berbeda. Kini, layar menampilkan dirinya sendiri, duduk di depan komputer, dengan sosok hitam kurus berdiri di belakangnya. Tangannya yang panjang bertumpu di bahunya. Lalu, sosok itu perlahan menunduk, mendekat ke telinga Rudy. Dan saat itu juga ia mendengar suara berbisik, "Sekarang aku akan membawamu." Lampu ruangan berkedip sekali. Kemudian semuanya menjadi gelap. Pagi harinya, seorang petugas lain menemukan meja Rudy dalam keadaan kosong. Kursinya masih berputar pelan, seolah seorang baru saja duduk di sana. Komputernya masih menyala, tetapi rekaman CCTV yang semalam ada di layar kini hanya menunjukkan pantulan ruangan yang kosong. Tidak ada jejak Rudy dimanapun, dan layar monitor hanya ada satu kalimat yang tertulis dengan samar, seakan seorang telah menyentuh layar dengan jari yang basah oleh tinta hitam. "Aku masih di sini." Ruangan kantor polisi pagi itu dipenuhi bisikan dan tatapan penuh tanya. Rudy menghilang begitu saja, seperti dinding. Tak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada suara, hanya sebuah kursi kosong dan layar komputer yang memantulkan pesan menyeramkan. Pak Hendra, yang sejak awal menangani kasus ini, merasakan bulu kuduknya meremah. Ini sudah bukan sekedar kasus orang hilang biasa. "Periksa rekaman CCTV semalam," perintahnya dengan suara tegang. Seorang petugas membuka rekaman ruangan kerja Rudy. Semua tampak normal hingga pukul 2.43 pagi. Saat itulah sesuatu yang ganjil terjadi. Di layar, Rudy terlihat duduk di depan komputernya. Matanya terpaku pada layar. Lalu, bayangan hitam yang mengerikan muncul di belakangnya. Semua yang menonton rekaman itu menahan napas. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Tangannya yang panjang dan kurus merayap ke bahu Rudy. Dan saat itu juga Rudy menegang. Tubuhnya bergetar, kepalanya perlahan mendongak, tapi matanya tidak lagi seperti manusia. Kosong, hitam, dengan air mata gelap mengalir di pipinya. Lalu tiba-tiba layar CCTV menjadi hitam, dan ketika gambar kembali, Rudy sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kursi kosong
yang masih berputar pelan. Pak Hendra merasakan tenggorokannya kering. Hentikan rekaman. Namun sebelum petugas bisa menekan tombol jeda, layar komputer mereka berkedip sekali, dan di layar itu sebuah wajah muncul. Dinda. Dia menatap mereka dari dalam rekaman. Matanya penuh keputusasaan. Bibirnya bergerak perlahan, membentuk kata-kata yang hanya bisa ditebak. Tolong, aku masih di sini. Semua orang yang ada di ruangan itu merasakan udara menjadi lebih dingin. Lalu sesuatu terjadi. Layar komputer menjadi hitam kembali. Kemudian kamera kantor polisi yang mereka tonton tiba-tiba menunjukkan sesuatu yang lain. Bukan rekaman lama. Ini rekaman langsung. Dan di sudut ruangan tempat mereka berdiri, bayangan hitam itu sudah ada di sana, menatap mereka, mendekat. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, lampu berkedip sekali. Lalu semuanya menjadi gelap.